Oke, baik Coach Sulastri dan Coach Nopal, Coach Suhut ya, di sini saya mau sharing santai saja, diskusi ya. Semoga memberikan dampak positif dan pencerahan dengan harapan memberikan perubahan yang lebih baik untuk kita maupun untuk pasukan tim di bawah kita ya. Semoga bisa melakukan perubahan yang lebih baik, apalagi malam hari ini tepat sekali masih dalam satu Muharram nih. Kalau di Jawa dikenal satu Syuro. Kalau Syuro itu kan bahasa Indonesianya, kalau di Jawa itu berani. Nah, jadi ya semoga dengan sharing session malam hari ini, setelah itu pasukan-pasukan kita berani lagi nih. Berani apa? Berani melakukan hal yang tidak biasa dilakukan. Berani melakukan hal yang luar biasa, tidak seperti biasanya. Berani lakukan hal di atas rata-rata, tidak seperti orang rata-rata. Berani berevolusi yang terpenting. Jangan sampai nih tiap tahun kita buat resolusi itu lagi. Tahun kemarin ngapain aja bro? Iya enggak? Nah banyak orang berani buat resolusi tapi kan nggak berani berevolusi. Betul ya? Nah semoga harapannya di sharing session malam hari ini banyak yang berani untuk berevolusi sehingga mencapai tujuan impiannya. Amin. Nah ini saya mau sharing santai diskusi diawali dengan apa sih uh, Coach Lastri ini bergabung di bisnis ini, tujuan dan motivasinya apa sih di bisnis Best Syariah? To the point aja, lunas hutang, Mas. Oh siap, rata-rata seperti itu ya. Saya Ya. juga demikian. Saya juga demikian. Nah, kenapa bisa beranggapan ingin melunasi utang dengan memanfaatkan kendaraan ini, kendaraan peluang usaha syariah ini? Apakah tidak ada dengan cara lain? Mungkin karena saya meyakini dari awal, ini jawaban doa saya. Oh Karena waktu siap, itu, nah, meyakini aja ini jawaban doa saya dan saya berpikiran positif, udah nggak ambil pusing. Intinya saya ketika dihadapkan dengan dosa riba yang begitu dahsyat, yang ngeri bukan main, langsung saya ambil keputusan meskipun kondisi nggak punya uang, Mas. siap, Kondisi nggak punya uang, punya hutang puluhan juta, buat makan sehari-hari aja susah, kondisi suami usahanya baru kurang bagus, ya, tapi nah keyakinan saya yang kuat dan saya berhusnudzan sama Allah. Saya waktu itu ketika mau masuk di bisnis ini saya sholat istikharah dulu, Mas. Ini benar jawaban siap. doa saya semalam ini atau apa cuma apa lewat aja gitu kan. Nah, waktu itu Siap. saya sholat istikharah, waktu pengen gabung kondisi nggak punya uang, 10.000 aja nggak punya, Mas. 10.000 aja nggak punya. Hmm, Waktu kan saya latar belakang saya guru TK honor ya, Mas ya. siap. Guru TK honor, honor 300.000 per bulan untuk makan hari-hari aja, untuk bantu suami aja jauh dari cukup. Mungkin habis cuma untuk beli bensin tiap hari, Mas. 300.000 itu sebulan 10.000 per hari misalnya. Waktu itu kan saya cuma ini, ya Allah, kok bensinnya boros sekali ya. Apa mungkin ada yang bisa ngirit, bisa untuk ngirit bensin kan itu waktu itu. Hmm, Cuma terus waktu itu punya ya sama seperti teman-teman yang lain mungkin tahu bisnis ini lewat Facebook Ad ya. Kalau saya iya jujur dari betul. Facebook. Waktu itu Siap. postingan tentang riba. Waktu itu saya postingan tentang riba, dosa riba itu ngeri ketika jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka Allah dan Rasul akan memarahi. Saya nggak bisa tidur, Mas Dwi. Nggak Oh bisa siap. tidur, setiap malam bangun jam 2 malam. Langsung saya bertobat, saya ingin lepas dari riba, nggak tahu caranya bagaimana. Itu yang penting saya pengen masuk di komunitas anti riba itu dengan keyakinan saya cuma yakin Allah Maha Kaya gitu kan. Itu, Siap. Mas. Siap. Terus alhamdulillah, oke, Siap. lanjut Lanjut. Masih atau jelas. Masih jelas. Nggak apa-apa lanjut. oke. Eh, jadi waktu itu kondisi minus nggak punya uang, tapi keinginan untuk masuk di bisnis ini kuat sekali karena pengen bosan miskin, Mas.
sudah bosen punya Ya. utang, sudah bosen hidup susah. Kadang berangkat sekolah dompet terisi uang 10.000, kadang temen ajak jajan, saya bilang saya puasa, padahal saya nggak puasa, tapi karena kondisi uang saya terbatas, cuma cukup untuk beli bensin, saya bilang puasa, padahal saya nggak puasa. Nah, di situ saya meyakini itu jawaban doa saya. Waktu itu kan saya mengambil hari Jumat berkah waktu itu. Saya masih ingat sekali, saya sholat istikharahnya hari Kamis, terus saya mengambil keputusan di hari Jumat. Waktu itu saya nggak megang uang, Mas. Saya nggak megang uang tuh hari Jumat tuh pengen gabung tuh nggak megang uang. Tapi saya yakin dan percaya sama Allah kalau Allah itu Maha tahu niat kita itu apa. Pasti Allah itu kalau kita niat baik, insya Allah dimudahkan kan gitu. Nah waktu itu Ya. saya cuma waktu itu kan ngumpulin dulu Mas. Waktu mau join kan ngumpulin dulu, terkumpul 1.000. Tahu-tahu ada saudara yang ada hajatan kan harus nyumbang tuh kalau di desa kan gitu Mas. Kita harus apa? Genduren Ada ya. sumbangan gitu kan. Nah, gitu. Itu saya anggap itu uang hilang Mas waktu itu. Saya anggap itu uang, padahal saya pegang uang, saya anggap itu uang hilang. Uang sudah saya pakai dari komitmen saya nabung, saya ngumpulin itu saya anggap ini uang sudah kepake gitu. Jadi saya nggak berani ambil. Nah, terus waktu itu kan sponsor saya kebetulan Mas Arief. Terus saya transfer ke Mas Arief, Mas saya titip uang 500.000. Saya nggak pikir, padahal saya belum pernah ketemu Mas Arief. Saya cuma yakin aja, insya Allah ini sesuatu yang positif. Nah, waktu itu saya transfer 500.000, itu hari Selasa. Hari Selasa, insya Allah dalam minggu ini saya bisa melunasinya Mas gitu kan. Padahal saya di pikiran saya uang dari mana gitu kan. Tapi saya kan pasti ada uang saya bilang. Tahu-tahu ya, saya kan guru honor biasanya dapat fasilitasi di kabupaten itu kan 3 bulan sekali dibayarkan tuh Mas. Nah, berbulan-bulan sampai hampir 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, ya kurang lebih 1 tahun tuh fasilitasi saya dari APBD daerah itu nggak muncul Mas, nggak turun. Terus sampai ngurus ke dinas pendidikan katanya dana untuk fasilitasi guru tidak cukup, nggak mencukupi. Wah berarti bukan rezeki saya bilang gitu. Sampai kepala sekolah kan nggak enak sama saya. Saya harus ke BPD tiap hampir 10 kali saya tuh ke BPD ngecek rekening nggak pernah muncul itu uang, nggak ada di rekening. Terus ya udahlah mungkin belum rezeki saya cuma mungkin nanti Allah mengganti rezeki yang lain kan gitu. Nah waktu itu terus hari Kamis saya sholat istikharah, hari Jumat ya Allah ini Jumat berkah. Berikan saya rezeki ya Allah, saya akan melunasi untuk bisa masuk di komunitas anti riba ini saya bilang. Nah waktu itu suami pulang Jumatan, saya lihat di WA chat WA grup GTY itu kan guru kecamatan itu kan ada yang adminnya kalau info coba dicek fasilitasi sudah kelunting di di rekening gitu kan. Nah, terus saya ya Allah, mudah-mudahan ini ada rezeki saya di sini gitu kan. Saya nggak pikir panjang, saya langsung keluar rumah, ditanya suami, "Oh, kemana, Bu?" Saya mau ini keluar sebentar. Padahal saya mau ke BPD ngecek ada uang apa enggak kan. Tapi di dalam perjalanan ya Allah, mudah-mudahan saya yakin hari ini saya ada rezeki gitu kan. Waktu itu saya masuk ke ATM, saya ini ada uang apa ya, saya udah janji sama Mas Arief minggu ini saya mau lunasi kan gitu. Waktu itu terus saya buka PIN-nya, terus ya sujud syukur sama di situ ada 1.800.000. Luar biasa. Iya, yang saya duga-duga langsung saya ambil uangnya, saya transfer ke Mas Arief sisanya 1.600.000, waktu itu kan masih 2.100.000 ya. Terus pulang dengan sisa uang 200.000 padahal kondisi nggak punya beras Mas. Pas nggak punya beras, anak minta jajan terus inilah pokoknya intinya pas kondisi minus mepet. Intinya waktu itu
makan aja seadanya lah. Alhamdulillah saya beli telur, beli itu kan buat makan gitu. Nah terus saya nggak Siap. bilang suami, biasanya kan saya bilang suami, saya nggak bilang. Ya udah ini 200 ini mudah-mudahan cukup untuk makan sehari-hari gitu kan. Walaupun suami juga pas punya cicilan tiap bulan, Mas. Nah, terus akhirnya waktu itu kami kan nggak tahu kalau saya pas corona waktu itu, Mas. Pas Nah, corona orang susah cari uang, semua aset kadang dijual untuk biaya makan, saya malah ngeluarin uang waktu itu, Mas. Nah, saya yakini itu, Mas, ketika kita mengambil keputusan di saat sulit kita, insya Allah, Allah itu akan memberi kemudahan-kemudahan di selanjutnya gitu kan. Ternyata itu bukan cuma kata-kata, memang beneran, Mas, itu. Ketika kita ya, berani mengambil keputusan di saat kesulitan kita, justru kemudahan-kemudahan itu akan datang kepada kita. siap Nah, waktu sesuai itu, janjinya ya. ya, betul, Allah sesuai janjinya, betul. Nah, waktu itu saya pelajari bisnisnya, waktu itu juga sponsor saya mungkin pas sibuk ya, jadi langsung Hmm. membimbing saya. Nah, kebetulan ada Mas Noval nih yang turun gunung, padahal saya jauh dari jaringannya Mas Noval nih, turun gunung dari jaringan beliau yang luar biasa ya, udah sekian ratusan lebih saya itu ya. Dia mau turun gunung karena melihat mungkin karena saya terbakar waktu itu di grup, wah sekian dapat motor, sekian dapat komisi, kebakar saya, Mas. Saya pengen, padahal waktu itu gaptek saya, Mas. Hmm. Taunya HP ini cuma untuk WA aja. Kadang posting di Facebook aja cuma kegiatan anak-anak pas sekolah, di kegiatan di sekolahan aja. Nah, waktu itu saya gaptek, tapi saya ini, Mas, waktu itu ketika saya pengen sukses, insya Allah saya ikuti jejak Mas Noval, insya Allah saya sukses gitu kan. Mas Noval bilang A, saya A, nggak pernah saya bilang Mas Noval A, saya bilang B, enggak. Katanya kan kunci sukses di bisnis ini manut mentor garansi sukses, betul nggak, Mas? Betul, betul. Nah, Berat. gitu. Siap. Nah, Tapi ngomong-ngomong, tadi katakan gaptek. Gapteknya aja profitnya udah capai berapa nih, Bu Sulastri? Profit? 28.500 ini naik. Tadi udah ada komisi pasar lagi tadi 200 atau berapa tadi. Wah, hariannya Hampir ya 200. mendekati 30 juta. Luar biasa. Gaptek aja hampir 30 juta. Betul. Tuh, Itu luar biasa saja ya. ya, Mas ya. Dulu saya kan terus terang saya kan bisnis MLM juga sebelumnya kan. Itu Hmm. 2 tahun. Ya saya nggak mau sebutkan itu Merek. perusahaannya apa, bisnisnya apa. Itu kan dulu saya dapat panci aja saya ngototnya bukan main, Mas. Saya dapat lipstick, tas. Siap. Itu sampai 2 tahun jalanin, Mas. Oh Padahal iya. tiap bulan tutup poin, nol lagi poinnya. Itu saya dulu waktu itu kan ini jualan. Kalau saya kan dulu di yang bisnis yang pernah saya ikuti kan harus beli katalog tiap bulan, Mas Dwi. Harus Ya, beli katalog tiap bulan, harus tutup poin tiap bulan, harus keluar rumah ketemu orang gitu. betul. Itu sampai ini terus dulu itu saya tembus 600 poin tuh sehari, sebulan. Sebulan tuh enam Wah, ratus poin tuh waktu itu. itu untuk panci aja ya. Iya, panci presto, Mas. Saya Wah, ngejar panci presto. Nah, kalau itu di sini nggak ngotot kuadrat, kebangetan bisa kebeli betul. motor, mobil, Nah, rumah. benar, Mas. Ini yang tadi diceritakan sama Mas Dwi ya, saya nyimak di awal tadi ya, Mas Dwi bilang kalau Nah, ketika kita dinyirin orang nggak, justru orang-orang terdekat kita itu sebagai kadang yang menjadi apa ya, kadang ini mimpi-mimpi kita itu kadang orang-orang terdekat kita. iya, Nah, bagaimana strateginya? Kita buktikan dengan prestasi, Mas. Waktu itu John di bisnis ini, suami nggak percaya karena dulu dia yang bisnis yang saya jalani kan dia juga ikut berjuang sama saya tuh. Sampai jam 12 malam saya ngajak anak anak saya yang kecil itu sampai jam 12 malam baru pulang. Tapi kita kan nggak, apa yang kita dapatkan nggak sesuai harapan.
Nah, di situ suami mungkin traumanya di situ. Waktu itu saya nggak ngomong, tahu-tahu saya awal ngomong di bisnis ini itu, karena saya buktikan di eko motornya itu ngirit bensin saya, Mas. Ya, Nah, waktu itu kan eko motor kan saya pakai untuk motor saya yang kebetulan kan motor saya boros sekali. Waktu itu 300.000 per bulan, setelah saya pakai eko motor jadi menurun pengeluarannya 145 sampai 150, Mas. Hampir 50% saya hmm, pengeluarannya. Nah, terus itu saya baru buka omongan sama suami. Ini ada produk bagus gitu kan. MLM lagi, gitu kan, udah nyebut MLM lagi gitu kan. Kandani Kandani ngeyel gitu kan. Kandani ngeyel udah dibilang kan. Terus dia bilang ke temennya, terus ini ya, aduh, wah saya cuma nangis aja, ya Allah kuatkan saya mau buktikan ke suami. Nah, waktu itu saya dibantu Mas Noval, closing perdana saya itu mitra dari Sulawesi, kita cuma hubung juga lewat HP. Saya dapat 400.000, waktu itu langsung belanja beras 25 kilo, Mas. Waktu itu saya ingat. Itu aja luar suami belum biasa. percaya, Mas. Suami belum percaya. Iya, kamu mau dapat motor, mobil itu kamu mau belanja berapa juta gitu kan. Terus Oh. itu kalau saya meeting sama Mas Noval itu suaranya saya gede-gedein biar suami dengar gitu kan. Sudah saya diam. Pokoknya intinya orang-orang terdekat kita itu menjadi tantangan kita. Ya, Jadi kalau wah suami saya nggak setuju ya, itu makanya kita harus buktikan dengan eh, keyakinan kita, keberhasilan kita, eh, kita buktikan dengan apa kerja keras kita gitu. Jadi kalau ada yang ngeluh nggak punya modal, nggak setuju, ya itu sebenarnya impiannya kurang kuat gitu, Mas. oh, siap. Baik, Gitu. terima Dan kasih. minta doanya ini insya Allah sebentar lagi motor pertama. Insya Amin, Allah. Siap, Allahumma amin. amin. Doain teman-teman. Semoga Allah lancarkan dan mudahkan dan Amin. diberikan Amin. ketangguhan ya. Ya, Amin. mungkin itu dari saya, Mas. Siap, terima kasih Bu Sulastri ya. Nah ini ada Siap. hal menarik nih teman-teman ya. Seperti yang disampaikan di awal oleh Coach Nopal yaitu impian dan buku impian. Nah kenapa kalau teman-teman bisa, ini yang bisa saya petik cerita dari Bu Sulastri, yang saya bisa pahami poinnya adalah di mana Bu Sulastri ini punya itikat, punya niat dan itikat ya. Artinya apa? Ada hal-hal menarik yang bisa saya dapatkan. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk kita, baik yang sudah berada di dalam kendaraan yang tepat, di barisan yang tepat, maupun yang belum memanfaatkan peluang usaha syariah ini. Nah, tadi kan katakan Bu Sulastri, pertama yaitu terlilit hutang. Yang kedua adalah berpikir keras gimana caranya bisa menunaikan amanah hutang tersebut ya. Yang ketiga, di mana Bu Sulastri juga ingin hijrah ya dari riba. Yang keempat, di mana ini yang menarik nih, karena ini yang keempat ini menentukan yang kelima. Nah, menentukan yang kelima, apa itu? Yang keempat ini yang bisa saya dapatkan adalah karena sudah bosan susah, bosan miskin. Orang kalau sudah bosan susah, bosan miskin biasanya doyan duit. Tuyul aja doyan duit, Betul. gitu ya. Nah, kenapa sih doyan duit? Ya memang uang bukan segalanya, tetapi segalanya perlu uang. Karena bangun Betul. masjid pakai uang, bangun pondok pesantren perlu uang, menyekolahkan anak sampai kuliah, sekolah yang berkualitas pakai uang, segalanya pakai uang. Yang salah adalah menuhankan uang dan punya banyak uang, salah jalan gitu ya. Nah, itu akan menentukan yang kelima nih, apa itu? Nah, sebagaimana yang pernah saya dengar dari salah satu tausiah ya, innamal amalu binniat. Segala sesuatunya tergantung daripada niat. Karena Bu Sulastri keadaan kepepet sampai bohong sama suami, tapi bohong dalam tanda kutip kebaikan ya. Beliau dengan keterbatasan keuangan finansial, tapi karena punya niat dari poin yang tadi saya jelaskan, yang ke-1, kedua, ketiga, keempat. Karena beliau nggak mau ya
hutangnya lama-lama tidak selesai, ingin segera melunasi, karena ya sama-sama kita ketahui khususnya yang muslim, kalau kita umur sudah tiada tapi meninggalkan hutang, sampai akhir di hari kebangkitan kita tidak pernah mencium aroma surga, jangankan masuk surga. Gitu ya. Aroma surga aja tidak pernah menciumnya. Dan yang kedua, apalagi tentang riba. Dosanya sama seperti menjinahi ibu kandung sendiri. Nah, itu tanpa sadar berapa kali kita main riba, ya berapa kali kita menjinahi ibu kandung kita tanpa sadari secara dosanya seperti demikian. Dan bosan susah, ini bagian daripada orang yang belum bosan susah, orang yang belum bosan miskin. Ini bagian daripada sunatullah. Kenapa? Karena yang seperti saya dengar juga tausiah, Rasulullah SAW miskinnya nggak pakai lama, cuma 3 tahun. Kalau ada orang yang teriak-teriak sunnah Rasul pakai cincin di sini, malam Jumat bilangnya sunnah Rasul. Hello, sunnah Rasulnya jangan yang itu dong. Kalau bisa yang bagian entrepreneurnya, miskinnya jangan lama-lama, cuma 3 tahun. Lah kita jangan lama-lama gitu ya. Nah terus juga niat. Lihat ketika niat kita sudah kuat, ya segala urusan itu urusan Allah. Allah membukakan jalannya. Tadi rekeningnya Bu Sulastri katanya, wah belum ada uang segala macam. Tapi luar biasa karena niatnya kuat, yaitu impiannya kuat. Tiba-tiba ada saldo 1 juta berapa? 600 ya? 800. 1.800.000 teman-teman. Tahu-tahu jalannya dari mana, juntrungannya dari mana, nggak tahulah itu urusan Allah. Yang penting niatnya. Sehingga apa? Sehingga Allah tepatkan janjinya tuh. Innamal yusri yusra fa innamal yusri yusra. Akan ada kemudahan setelah kesulitan. Dan pasti ada kemudahan setelah kesulitan. Sehingga apa? Diberikan jalan. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Nah ini menariknya. Setelah bergabung beliau, dilalahnya. Kalau kata orang Jogja, dilalahe. Ya kan? Dilalahe sang bojo rapercoyo gitu kan. Sang suami nggak percaya. Ditambah sekitarannya juga kurang mendukung, mencibir, dan menolak gitu ya. Apakah itu selesai? Ya tidak. Ada lagi untuk naik level. Tapi karena niatnya kuat, sehingga dia mampu menembus batas, meyakini, dan menerapkan setelah kesulitan pasti ada kemudahan gitu ya. Nah, Ya. jadi nggak pernah berkecil hati gitu teman-teman ya. Selalu terus menembus batas. Nah Mengeluh ini itu kan keluhan jadi syukur. betul. Syukur Nah, jadi berubah jadi syukur. endingnya dari poin yang saya petik kesimpulannya adalah beliau menjadikan ya seperti teman-teman yang sudah tumbuh berkembang itu akhirnya menyadari, dan saya juga demikian menyadari bahwa sesungguhnya mereka yang tidak mendukung, yang mencibir, menghina, menolak, menjauhi dan lain sebagainya justru bukan untuk kita musnahkan, tapi kita berterima kasih kepada mereka karena merekalah bahan bakar kita. Tanpa mereka, tanpa suaminya enggak kalau Bu Sulastri suaminya mendukung, mungkin bahan bakarnya kurang nih. Ya enggak? Nah, gara-gara Betul. suami enggak mendukung, akhirnya kan bahan bakarnya nih banyak. Baik yang bahan bakar bensin, ya enggak? Gas, minyak, tanah. Apalagi bahan bakar yang bisa buat dibakar-bakar itu ya. Ya, karena saya sendiri itu ibu saya nggak mendukung. Saya juga melakukan hal yang sama. Ketika table meeting saya selalu ditegur sama ibu saya. Kalau sharing sama mitra sama tim itu jangan kenceng-kenceng suaranya. Nggak enak sama tetangga, nanti tetangga denger gitu kan. Lagi ngomongnya juga ngomongin tentang mental miskin, mental kaya gitu kata ibu saya. Ah biarin aja sih, biar mengerti gitu ya. Bisnis ini tuh layak diperjuangkan gitu. Karena ibu saya juga nggak dukung saat itu. Nah, jadi persis ya mirip. Nah, jadi jadikan mereka sebagai sumbu bahan bakar kita. Ya, sehingga membuat kita melesat. Nah, setelah bergabung ada proses-proses demikian, kita rasanya sakit kayak dibanting. Ya, nggak apa-apa. Kita bantingannya kenceng malah bersyukur. Kenapa? Karena bola kasti, bola bekel gitu ya. Ketika bantingannya kenceng, lompatannya tinggi. Nah, itulah teman-teman, semoga kita bisa petik. Nah,
Ini terakhir saya mau tanya nih ke Bu Sulastri ya, setelah itu ke Coach Nopal nih ya. Jadi full 100% online ya Bu Sulastri ya, dan Iya, apakah prosesnya ini kan pasti Bu Sulastri kan bergabung saja terkendala dengan keuangan. Nah, untuk proses bagaimana mendatangkan traffic ya, juga menciptakan banyak calon mitra. Nah, ini kekuatan apa yang mendorong Bu Sulastri untuk ya mau tidak mau, sama seperti Bu Sulastri menganggap bisnis ini adalah kendaraan yang tepat ya, karena betul. ribuan orang sudah membuktikan kurang dari 1 tahun ya sudah bisa melunasi hutang, nambah penghasilan dan wujudkan impian bebas riba. Nah, boleh sharing Bu Sulastri pengalaman itu. Karena kan Jadi, banyak yang berpikir gaptek. Nah, Bu Sulastri kan gaptek nih. ya betul. Silakan. Oke, waktu itu saya kan gapteknya bukan main ya Mas ya, jujur. Ya, Waktu itu kan namanya copy paste aja saya nggak tahu waktu itu. Terus alhamdulillah berkat ini saya juga berterima kasih sekali sama Coach Noval tuh yang, tidak henti-hentinya mementori saya, eee, membimbing saya, mengajarin saya ada step by step, dan waktu itu saya diajarin Facebook Ads, pakai Facebook Ads Mas, saya Mas. Jadi siap. untuk mendatangkan traffic tuh saya ini Facebook Ads, ikut, pembinaan Facebook Ads itu terus saya praktekin, terus dari pengalaman saya di bisnis yang dulu kan saya juga ini memprospek orang juga lewat online tapi, kita titip ngiklan gitu kan. Kita titip ngiklan Siap. 100.000 cuma dapat 14 orang Mas, itu nggak closing, Siap, 14 siap. Nah di Facebook Ads ini setelah ikut pembelajaran Facebook Ads, ternyata mendatangkan calon mitra itu mudah sekali, gitu. Kita Di mau kan kalau di dicari-cari sini orang ya, dicari-cari nah, orang. betul betul. Kita Siap. di sini bukan nyari orang, tapi kita dicari-cari orang. Cari-cari orangnya aja sehari bisa 50 orang, 70 orang, bahkan 100 orang lebih bisa masuk ke WA saya. Nah, terus, langsung saya masukkan ke seminar, di situ ada edifikasi kan, sama ada presentasi dari mentor-mentor. Waktu itu kan saya juga Hmm. gaptek, belum belum bisa seminar, terus belum bisa menjadi moderator. Nah, lagi-lagi Mas Noval membimbing saya. Nah, Mas Noval ini yang meskipun sponsor saya dari nol nggak membimbing, yang membimbing dari nol itu sebenarnya Mas Noval ini, bukan sponsor saya. Mas Noval ini turun gunung membimbing saya. Jadi dari nol saya dibimbing, sampai saya bisa dapat komisi itu, Mas Noval. Terima kasih Mas Noval, mudah-mudahan jadi amal jariah Mas Noval, Amin, dan mudah-mudahan amin. sehat selalu. Nah, jadi intinya di bisnis ini kalau kita bilang, "Saya nggak bisa," karena di sini kita mulai aja, jangan mikir nggak bisa, yang penting ubah dari kata-kata tidak bisa, saya mau bisa, gitu. Intinya jangan, dari kata-kata aja kita sudah memberi motivasi ya Mas Duki ya. Dari Betul. kata-kata kita kita aja itu ini, misalnya, "Wah saya gaptek," itu udah kalau kita nggak mau berubah ya kita gaptek terus kan gitu. Kalau kita, "Oh saya mau mencoba, saya pasti bisa, kalau mereka bisa saya juga bisa." Terus pokoknya intinya setiap kata-kata yang kita keluarkan itu harus yang positif, diubah menjadi nah di sini hebatnya di bisnis ini Mas, saya tidak hanya mendapatkan finansial aja, tapi sesuatu hal yang positif juga saya dapatkan di bisnis ini karena, saya Ilmu-ilmu diketemukan gratis ya. ya ilmu-ilmu yang luar biasa, terus motivasi-motivasi yang, luar biasa, dan ketika kita bergabung di PT BES ini, kita berkumpul dengan orang-orang yang positif, yang selalu pikirannya positif, gitu. Jadi kita Siap. terbawa karena ketika kita berkumpul dengan 5 orang sukses, kita adalah orang sukses selanjutnya, kan gitu. Di mana kita bergaul, misalnya kita bergaul dengan orang-orang sukses nih,
Nah, otomatis kita akan menjadi orang sukses selanjutnya. Kan pergaulan, hubungan pertemanan itu juga mempengaruhi kehidupan kita kan gitu, Mas. Ya, Gitu. Ya, intinya saya menjalankan bisnis ini full online dari rumah berkat bimbingannya Coach Noval. Dan hampir 90%-nya. Kalau yang offline itu karena saya cuma cerita, Mas, modal cerita. Di tetangga teman dekat saya itu kan ada yang gabung itu cuma menyerahkan diri. Waktu itu saya cuma cerita. Alhamdulillah kan 1 tahun nggak ketemu tuh, Mas. 1 tahun ketemu, saya cuma datang ke rumah beliau, saya ngobrol. Alhamdulillah saya ya diketemukan bisnis yang luar biasa yang mengajak kita untuk lunas hutang, untuk bebas dari riba, menjauhi riba. Dan alhamdulillah saya sudah punya penghasilan ini dan saya bisa membawa keberkahan untuk keluarga saya yang tadinya. Pokoknya intinya ketika saya bergabung di bisnis ini dan niat jauh dari riba itu, alhamdulillah keberkahan dan kemudahan saya dapatkan di keluarga saya. Dan alhamdulillah. tiba-tiba selang 1 hari dia datang ke rumah bawa uang 2.100.000. Langsung daftar tuh, Mas. Nah, itu yang modal cerita saya. Jadi di sini kan itu PCA itu. Cara kerja kan cuma PCA, pakai produknya, cerita manfaatnya, ajak ke seminar kan gitu. Nggak perlu Nah, jelasin ya. nggak perlu jelasin bla bla bla. Yang penting cerita aja manfaat produknya. Kebetulan kan ayah saya kan juga ini kan diberi apa itu cobaan sakit ya, dikurangi dosanya, dikasih sakit stroke kan. Waktu itu dokter udah angkat tangan. Dari dokter pertama itu malah ngomong ke suami sama saya kalau ayahnya nggak bisa disembuhkan, yang bisa menyembuhkan Nabi Isa kan gitu. Nah, lalu saya wah di atasnya dokter masih ada Tuhan, saya bilang. Nah, ketemu, saya nggak sengaja saya Google Meet ketemu Mas Janim tuh pedagang asongan kalau nggak salah Mas Janim tuh ya. Itu kan dia punya pasien stroke juga. Habis 3 botol udah bisa jalan katanya. Saya coba waktu itu daftarin suami. Saya daftarin nih suami waktu itu. Saya daftarin suami, saya ambil produknya. Alhamdulillah atas izin Allah, Bapak, saya berangsur pulih. Obat yang dari dokter saya stop semua. Saya nggak percaya soalnya. Saya stop obatnya, saya fokus sama Hapsul sama LVN kolagen itu. Alhamdulillah yang tadinya cuma terbaring nggak bisa ngapa-ngapain, udah bisa duduk, udah makan sendiri. Terus kemarin serangan stroke yang kedua itu dokter juga udah antisipasi, udah angkat tangan. Ini Bapak ini mungkin udah nggak, oh ya kita minta sama Allah aja mungkin mudah-mudahan diberi umur panjang, tapi karena itu menurut apa itu analisa dokter itu ayah saya itu mungkin umurnya nggak panjang lagi gitu kan. Terus semua anak disuruh kumpul tuh, Mas. Anak disuruh kumpul, saya ini sama Hapsrul sama itu. Yang dokter udah nggak tak kasih. Sampai seminggu itu ayah saya tuh lemes, kayak cuma tulang sama ini kulit aja. Waktu itu saya home care, Mas. Saya home care ya. Alhamdulillah saya di bisnis ini saya bisa meskipun penghasilan apa, tapi saya bisa bantu suami untuk beli obat, untuk ini kan saya bisa home care, bayar orang home care ke rumah kan gitu. Nah, waktu itu si perawatnya itu kan datang ke rumah. Waktu itu kan kondisi ayah saya lemes, nggak bisa makan. Makan dipakai selang di hidung. Nggak bisa makan, kalau makan minum itu pakai selang lewat hidung di sonde gitu. Nah, seminggu itu kan diinfus di rumah. Tetap saya kasih Hapsrul sama LVN itu lewat selang juga. Nah, terus kondisi mulai pulih, badan mulai berangsur membaik. Terus si yang petugas home care-nya kan datang ke rumah tuh. Nah, waktu itu obat stroke-nya habis.
nggak saya beli lagi, nggak, udah saya yakin ini obat dari PTB saja yang udah bagus, yang terbukti kan gitu. Udah tuh pas Masnya yang home care itu datang ke rumah, "Loh Bapak minum apa kok kondisi Bapak udah membaik?" Gitu kan. Saya kasih ini Mas, saya kasih, "Oh habatal sauda," gitu. "Oh bagus Bu, Hubs ini Pro memang." ya. Iya, Hapsro itu ya. Sekarang itu saya kalau cerita cuma itu aja saya karena membuktikan sendiri itu untuk ayah saya alhamdulillah sekarang sekarang cuma lagi pemulihan. Tinggal Oke, pemulihan aja sekarang. Ayah masih diberi umur panjang, masih berkumpul dengan kita. alhamdulillah. Ya, Semoga semakin sehat tuh. ya Bu Sulastri ya. Amin. Amin, Ini amin, untuk amin ayah ya robbal alamin. ya Bu Ya. Sulastri. Oke, baik, terima kasih Bu Sulastri, ini luar biasa teman-teman, gaptek ya, dan full online awalnya, terus juga tidak melanggar secara sistem ya, PCA, konsepnya Betul. dimainkan, dijalankan, dan alhamdulillah membuahkan hasil dengan konsisten atas komitmennya ya. Nah, jadi buat teman-teman, semoga apa yang diceritakan, apa yang dijawab oleh Bu Sulastri ya memberikan dampak positif untuk kita semua. Nah, ini luar biasa. Beliau dapat manfaat produknya dan juga bisa meningkatkan penghasilannya, dan juga alhamdulillah insya Allah ya atas izin Allah dengan memanfaatkan peluang usaha syariah ini mampu meningkatkan kapasitas diri dan iman Amin, insya Allah. amin. Jadi 3 in 1 Amin. ya, dapat manfaat Iya, betul. produk, meningkatnya kesehatan, meningkatnya isi rekening, dan insya Allah meningkatnya kapasitas diri maupun iman. Nah, padahal peluang usaha syariah ini tidak ada ruginya dan nyaris tanpa resiko. Kenapa? Nah, ini sekedar info ya. Kita karena sistemnya syariah jadi ada akad di awal, jual beli perusahaan, jual paket produk, ya di mana kita yang mau memanfaatkan peluang usaha syariah ini, kita wajib belanja paket 1 kali saja. Tidak ada kewajiban belanja tiap bulan. Nah, lalu produknya kita pakai untuk kebutuhan kita sesuai kebutuhan kita nih. Dapat produknya itu senilai 3.500.000. Artinya kita sudah untung di awal. Dan ruginya di mana? Resikonya di mana? Insya Allah tidak ada. Karena produknya sudah jelas terbukti manfaatnya, bukan kamuflase seperti yang diceritakan oleh Bu Sulastri. Dan kalau mau meningkatkan profit, jalankan bisnisnya dan sistemnya. Insya Allah dengan jalankan sistemnya, jalankan bisnisnya ya, kita bisa dapat penghasilan tambahan, profit tambahan, dan bisa kebeli impian-impian kita secara cash bebas riba dengan memanfaatkan peluang usaha syariah ini. Seperti mereka ribuan orang yang sudah berhasil bisa beli motor cash, mobil cash, rumah cash, bebas riba, tanpa hutang riba dengan memanfaatkan penjualan langsung dari paket produk yang disediakan oleh perusahaan bisnis base syariah. Ya, jadi teman-teman yang mungkin belum bergabung ya, atau mungkin yang belum menjalankan bisnis maupun sistemnya, coba pakai konsep PCA. Pakai produknya, rasakan manfaatnya, ceritakan manfaat produk maupun peluangnya. Lalu arahkan ke pertemuan seperti Bu Sulastri lakukan. Oke, terima kasih Bu Sulastri. Semoga tahun ini Ya. bisa menembus batas. Tidak hanya Amin, motor ya, amin. tapi Amin. mobil, beli Amin. cash, bebas riba supaya Amin. nyetirnya bisa senyum-senyum. Amin, Ya, amin, amin. karena saya baru terjawab. Dulu pernah jadi satpam, kerjaan saya ini baru terjawab sebatas lelucon, tapi ternyata benar juga ya. Tahu nggak kerjaan saya satpam dulu ngapain Bu Sulastri? Sebelum saya Semangat. kerja kantoran, sebelum saya kerja satpam, saya kerja pabrik, ngamen gitu ya sebelumnya. Terus endingnya ngamen lagi. Sekarang nganggur gitu ya. Nah, tugas saya sebagai satpam itu bukain portal. Orang masuk kantor di tahu kan Bang Nopal tuh, Coach Nopal tahu tuh pasti Pondok Indah, gedung Pondok Indah yang Ericsson tuh ya. Gedung-gedung tuh ya. Sekarang ada 3 yang nyambung ke Pondok Indah Mall. Depannya Masjid Raya Pondok Indah. Nah, saya buka-bukain, periksa ada bom nggak nih gitu kan ya. Nah, setiap pagi mana capek ngantuk habis begadang sip malam jam 7 pulang. Tapi kan sebelum jam 7 pulang habis subuh tuh jam 5 jam 6 setengah 7 udah rame tuh orang kantor pada datang. Itu jarang sekali senyum. Jarang sekali.
jadi lelucon, inspirasi sama teman-teman ya di tim kita ya. Ternyata baru kepikiran saya, ada benernya juga. Ternyata mereka lagi pusing, susah senyum mikirin cicilan berikutnya. Nah, alhamdulillah dengan adanya BES Syariah ini banyak yang sudah bisa memiliki kendaraan impian dengan senyum indah, senyum lepas ya. Karena nggak pusing mikirin cicilan, betul ya Coach Nopal ya? Alhamdulillah. Jadi wasilah ini luar biasa ya. Oke, terima kasih Bu Sulastri. Pasti Ya, sampai ke sama-sama. motor mobil, insya Allah, dan teman-teman Amin. semua pasti Amin. menyusul ya. Oke, saya Siap. akan mau sharing-sharing ke Coach Nopal. Nanti setelah itu kita sesi tanya jawab ya. Karena ada hal menarik nih. Dengar-dengar, ini Coach Nopal ini awal bergabung ini sampai jual cincin mas kawin, teman-teman. Sampai jual cincin mas kawin. Dan beliau ini latar belakangnya seorang karyawan dulunya. Seorang bangsawan sih kalau saya bilang. Bukan karyawan beliau. Karena bangsa karyawan. Saya dulu digituin sama guru saya. Untung aja nggak terobsesi menjadi bangsawan. Saya jawabnya apa? Ya pengen dong jadi bangsawan karena pikir saya kan orang-orang kaya bangsawan kan gitu ya. Ternyata kata guru saya apa? Wah, emang bangsawan orang-orang kaya bukan, bangsa karyawan gitu kan. Nah, teman-teman yang mungkin saat ini masih bekerja, apakah salah? Tidak salah. Tapi jangan lama-lama karena anak kita yang masih lucu-lucunya pengen curhat sama kita loh, bercerita. Gitu ya. Nah, kita bisa belajar nih dari Coach Nopal nih. Di awal beliau juga jual cincin, memanfaatkan peluang ini juga sebagai seorang karyawan, batas waktunya sangat terbatas. Dan beliau lakukan bisnis ini juga multitasking sebagai seorang karyawan dan menjalankan bisnis ini. Kok bisa ya memanage waktunya, apalagi ini beriklan dia awal bertempurnya. Pastinya kan waktunya tuh kalau calon mitra datangnya kan kayak jenglot. Jenglot apa jelangkung. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Gitu kan ya. Kadang jam 2 malam aja masih bunyi tuh. Tung tung masuk ke WhatsApp. Jam 5 pagi masih bunyi, jam 9 pagi masih masuk tuh calon mitra ke WhatsApp kita. Lah gimana nih memanagenya? Sebab banyak yang berpikir justru menyita waktu katanya. Nah, kita bisa belajar nih sama Coach Nopal yang tadinya sebagai seorang karyawan, sekarang menjadi PNS beliau. Wah, luar biasa kan? PNS apa itu? Tahu nggak? Pengangguran network sejati. Oh, luar biasa ya. Nah, apa tukang bajigur? Tukang bajigur apa tuh? Banyak gaji meski nganggur. Oke, tanpa berlama-lama kita boleh bercerita. Semoga menjadi manfaat, dampak positif untuk kita semua. Silakan Coach Noval, benar ya? Atau gosip aja di luaran sana sampai jual cincin nih? Ya, jadi itu fakta ya, Mas Dwi dan kawan-kawan. Ya, karena saya yang tadi dikatakan Mas Dwi, bosen jadi karyawan, kawan-kawan bosen ditunjuk-tunjuk sama atasan, bosen dimarah-marahin kawan-kawan, bosen ya pulang tiap hari jam 8 malam ke atas, jam 9, jam setengah 10 baru nyampe pulang ke rumah. Saya ngelihat anak istri saya udah tidur kawan-kawan. Bangun pun kawan-kawan ya itu ketemu sebentar sama anak istri. Saya mikir kawan-kawan, apakah mau hidup saya begini terus kawan-kawan? Padahal karyawannya juga mohon maaf Coach Nopal bukan jabatan yang biasa ya, bukan karyawan biasa ya, yang saya dengar ya. Betul kawan-kawan gitu. Jadi saya itu terakhir di perusahaan yang kawan-kawan pasti pakai, tapi nggak perlu disebutin kawan-kawan deh ya, karena nggak di endorse kecuali PTP. Betul. Gitu kawan-kawan. Jadi walaupun ya gaji waktu itu 78 juta kawan-kawan, tapi kenyataannya kawan-kawan, ya kenyataannya yang tadi saya bilang nggak bisa untuk mewujudkan impian kawan-kawan. Gitu loh. Nah, karena sebelumnya kawan-kawan, ya gini kawan-kawan, ini pelajaran penting kawan-kawan ya. Siap. Kalau kita kawan-kawan diuji sama Allah, ini penting kawan-kawan dicatat ya. Kalau kita diuji sama Allah, ya entah ujian apapun itu, ujian rumah tangga, ujian anak, ujian apapun lah, bisnis apapun lah kawan-kawan, itu tandanya benar yang dibilang oleh Coach Dwi, benar yang dibilang oleh Coach Lastri dan di kawan-kawan. Tandanya kawan-kawan, kita akan diangkat derajatnya
Dan tandanya kawan-kawan di bisnis PTBS ini, kita akan ya dapat motor sampai 5 cash kawan-kawan. Gitu loh. Karena kembali lagi ya, tadi yang Mas Dwi tanyakan ya, sampai nekat, ya Coach Nopal sampai jual cincin kawin, karena yang tadi saya udah mentok, saya udah nggak punya pilihan, ya karena saya yakin kawan-kawan, di saat kita kawan-kawan ya dikasih ujian sama Allah, di situ sebenarnya kita dikasih solusi sama Allah. Mohon maaf kawan-kawan, apa bedanya kita manusia dengan tumbuhan, dengan hewan? Kita dikasih akal pikiran kawan-kawan, tapi mohon maaf banget kawan-kawan, mohon maaf kawan-kawan ya. Kawan-kawan yang di sini orang-orang luar biasa. Ya, orang-orang luar biasa. Banyaknya orang pada umumnya, pasti kawan-kawan juga rasain ya, pada saat kawan-kawan prospek, dia bilang nggak punya modal, nggak punya modal, nggak punya modal. Kawan-kawan, bener nggak? Betul. Padahal Allah kasih kita nih akal pikiran. Allah kasih kita tangan yang sehat. Allah kasih kita badan yang sehat. Ya kaki yang sehat. Kalau misalkan mentalnya daya juangnya ya seperti Bu Lastri, ya seperti Mas Dwi, Bu Yulia, dan leader-leader yang lain atau teman-teman yang masuk PTBS bisa jual cincin kawin, bisa jual perabotan, minum sana kemari lah. Itu kan sebenarnya ada solusi, banyak cara lah kawan-kawan. Gitu kan? Banyak cara gitu. Makanya kita dikasih akal pikiran sama Allah ini buat apa? Buat nyari solusi kawan-kawan. Ya, gitu loh. Nah, jadi gitu Mas Dwi. Jadi, saya waktu itu bosen dari karyawan, bosen miskin, bosen kawan-kawan. Ya, ditunjuk sama atasan. Nah, karena saya melihat ya Nabi kita Muhammad SAW, mohon maaf kawan-kawan, dia tahu sukses itu bukan di karyawan, tapi apa jadi pebisnis. Nah, kawan-kawan. Ya, nah kita sebagai umat Muslim ya wajib dan mencontoh ya panutan kita lah Nabi Muhammad SAW. Salam kawan-kawan. Nah, gitu Mas Dwi. Ya. Siap. Ini kayaknya sedikit saya luruskan sambil bercanda nih. Sebenarnya bukan bosan susah, bosan miskin Coach Nopal ini, tapi bosan P11 kayaknya. Pak, iya benar. Apa itu P11 ya? P11. Ya, teman-teman belum tahu P11. Nah, P11 itu pergi pagi, pulang petang, pala pusing. Terus apa lagi ya? Saya lupa tuh. Iya. Ya, pokoknya itulah. Aduh, Luar biasa ya. Karena saya juga ngalamin, dulunya juga seorang karyawan, endingnya aja balik lagi jadi pengamen ya. Alhamdulillah dipertemukan bisnis yang luar biasa. Itu semua pasti tanpa kita sadari sebenarnya. Ini saya yakin teman-teman sepakat ya. Bahwa sebenarnya itu jawaban dari doa-doa kita selama ini. Minta diberikan kesuksesan, minta sukses, ya minta nambah rezeki. Kan tanpa kita sadari, betul ya. Ternyata Tuhan sudah kasih jalan, nggak ujuk-ujuk langsung sukses. Pasti kan ada prosesnya, betul ya Coach Nopal ya? betul. Pasti ada jembatan jalannya ya. Nah, terus Coach Nopal dalam waktu berapa, sebelum itu saya mau nanya, gimana tuh saat awal menjalankan dan memulai bisnis ini di tengah waktu yang, karena bukan karyawan biasa ya, jabatannya juga lumayan, pasti kesibukan dan tanggung jawabnya juga lumayan, bagaimana tuh memanage waktunya. Nah, karena bagi orang-orang kan yang punya waktu 30 menit ketika niat impiannya kuat, itu sangat berarti. Sementara ada orang yang punya waktu banyak, tidak dimaksimalkan dengan baik, sebanyak apapun nggak ada artinya, betul ya? Nah, bagaimana tuh memanage-nya tuh Coach Nopal sehingga bisa belajar dari pengalaman COVID kemarin tuh, karena banyak orang yang dipecat, di PHK tanpa pesangon ya, kejadian bencana kemarin ya. Nah, banyak yang belajar itu, alhamdulillah. Saya senang juga ada hikmahnya tuh. Kenapa? Banyak yang memanfaatkan peluang bisnis ini akhirnya. Maksudnya gimana? Ya sebelum kejadian lagi dipecat sama bos, dia pecat duluan bosnya. Kan kurang ajar ya. Nah, gimana tuh prosesnya Coach Nopal pecat bos duluan tuh? Silakan Coach Nopal. Makasih Coach Dwi. Nah, jadi gini kawan-kawan ya. Kita dikasih sama Allah sama waktu 24 jam kawan-kawan. Benar nggak? Mau orang sukses ya, mau orang sukses ya, atau orang biasa sama kawan-kawan 24 jam. Ya, kalau misalkan orang ada calon mitra mengatakan, wah Coach Nopal saya sibuk. Saya mah gampang aja ngomongnya sama dia. Bu, maaf, ya
emang ibu bapak kira saya orang nganggur? Udah nggak gitu aja kawan-kawan. Ada calon mitra mengatakan, wah 04 saya sibuk gitu loh. Gituin aja kawan-kawan. Gitu. Nah, jadi waktu itu saya memanage waktunya ya Mas Dwi, karena enaknya di online Mas Dwi ya. Saya waktu itu waktu itu handphone nggak nyampe RAM-nya 4 Mas Dwi. RAM waktu itu nggak nyampe 4 gitu loh. Ya. Nah, berpikir ya gimana caranya RAM yang 4 ini bisa memaksimalkan saya di bisnis PTBS ini gitu. Nah, enaknya yang saya bilang kawan-kawan main online ya apalagi Facebook, kita nggak usah nyari orang, tapi orang nyari kita kawan-kawan. Betul. Enaknya seperti itu main online. Enak ya dicari-cari orang ya Coach Nopal ya. Misalkan orang nih banyak banget ya calon mitra ngomong begini, Coach Nopal, saya nggak bisa nyari orang. Saya bilang sama dia, Pak Bu, yang nyari-nyari orang itu biasa polisi Bu. Sama tim SAR, sama tim SAR. Sama tim SAR ya. SAR bener. Saya bilang, nah Bu, saya liatin aja kawan-kawan video saya waktu saya ngiklan. Waktu ada orang daftar. Itu saya liatin aja ke dia, Pak Bu. Atau saya tanya balik ke dia. Inilah misalkan contoh Bu Lasti. Bu Lasti masuk nih lewat Facebook ad dari saya. Ya kan? Saya prospek segala macam. Nah, pasti kan ada kendala, betul nggak kawan-kawan? Betul. Dia nggak punya modal, tanya seperti Bu Lasti dan kawan-kawan handling objek yang lain lah gitu kan. Nah, disitulah tugas kita konsultan, kawan-kawan. Waktu itu kawan-kawan ya, misalkan dia bilang nggak ada waktu dan segala macam, gampang aja kawan-kawan, ya balikin seperti yang tadi saya katakan, gitu loh. Bu Pak, emangnya saya orang nganggur, emangnya saya orang kagak punya acara, nggak ada kerjaan, gitu kan? Atau misalkan dia bilang tadi ya, misalkan dia bilang sibuk, atau nggak ada modal, atau alasan apapun lah kawan-kawan. Ya, itu sebenarnya kawan-kawan bukan alasan yang sebenarnya bisa jadi itu bukan masalah dia sebenarnya. Dia hanya mencari alasan-alasan agar dia menolak kita secara halus kawan-kawan. Gitu loh. Kalau misalkan dia emang benar-benar serius ya, benar-benar serius, alasan-alasan itu nggak ada tuh. Sama seperti Bu Lastri tadi ya, sama seperti Mas Dwi cerita gitu loh, masuk di PTBS ini ya bukan banyak duit kawan-kawan, betul nggak? Betul. Ya kan? Terus itu orang-orang yang sukses di bisnis ini ya karena mereka punya masalah utang gitu kan, bukan orang yang kaya gitu loh. Bukan betul. Orang yang utang gitu loh. Saya juga kalau saya Sultan juga nggak mau gabung di bisnis ini Coach Nopal. Iya, betul. Iya. Iya, betul. Gitu kan. Nah, jadi gini kawan-kawan ya. Kalau misalkan tadi ya kembali lagi ke impian, ke dream ya. Impian lagi ke dream ya. Sebenarnya kendala apapun, masalah apapun kawan-kawan itu sebenarnya ngebentuk kita ya, ngebentuk mental kita menjadi mental yang pemenang, menjadi mental yang pejuang kawan-kawan. Karena orang-orang sukses itu ya dia mengalami itu semua gitu loh. Ya fase-fase itu pasti ada kawan-kawan. Nah, kalau misalkan ya kawan-kawan ada di fase-fase itu kawan-kawan mesti bersyukur. Ya berarti kawan-kawan adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang siap tuh diangkat derajatnya dan memutus rantai kemiskinan di keluarga kawan-kawan. Nah, jadi gitu Mas Dwi. Jadi kalau misalkan kita memang mental pejuang, mindset yang benar, ya gimana caranya nanti Allah ya dan alam semesta ini akan membantu kita kawan-kawan mencapai impian kita. Gimana caranya lah. Betul. Sepakat. Hukum kepantasan ya. Ya, hukum kepantasan betul. Siap, terima kasih Coach Nopal. Nah, memang kadang lucu ya seperti yang tadi dijelaskan oleh Coach Nopal. Bahkan ada kita jumpai pinjam dulu deh, buat modal, gabung nanti kalau udah berbonus, saya udah profit, saya ganti, kalau udah sukses saya ganti ya. Kan ada yang lucu begitu ya. Nah, kalau saya yang begitu ya, saya bilang loh, untuk anak istri aja daya juangnya lemah,
gimana untuk membantu orang lain. Karena kita di sini kan rumusnya untuk sukses, mensukseskan tim di bawah kita. Betul ya Coach Noval ya? Betul Nah, banget. kebayang nggak orang yang seperti itu daya juangnya untuk diri sendiri, keluarga tercinta aja nggak ada, gimana nanti ketika benar sudah bergabung, dia daya juangnya akan sangat lemah untuk orang lain. Untuk menjadi orang bermanfaat sangat lemah sekali. Nah, terus ada yang bilang, oh, bisnis ini cuma dimanfaatin doang, enak-enakin doang gitu kan. Ya kalau orang nggak suka bermanfaat dan dimanfaatin, biasanya hidupnya nyusahin orang. Nah, kategorinya yang tadi tuh, buat orang lain bermanfaat, jadi bermanfaat buat orang lain aja susah, biasanya nyusahin orang gitu ya. Jadi yang kayak gitu nggak usah diambil serius, abaikan aja teman-teman ya, buang energi. Oke, terus berikutnya Coach Nopal nih, ngomong-ngomong Coach Nopal dalam kurang dari 1 tahun serius, ya, saya bilang sih sebenarnya kalau serius setahun udah kita luxury ya, ini main-main loh, kita kurang serius ya Coach Nopal ya, kurang serius. Yang seriusnya cuma berapa persen, udah profit berapa nih Coach Nopal di bisnis Besariah ini? Udah Nah, dapat jadi ambasador berapa nih Coach Nopal? ya, jadi alhamdulillah sih kawan-kawan ya, di bisnis ini yang dulu impian-impian saya yang saya pikir gitu ya nggak akan tercapai, di bisnis ini tercapai yang tadi saya cerita kawan-kawan. Ya, Ya, seperti nggak masuk akal ya, tetapi masuk nyata rekening. gitu. Nah, ini penting. Nggak masuk akal tapi masuk rekening. Betul gitu loh. Nah, ini penting nih kawan ya. Ya, Ini penting nih. Saya sarankan kawan-kawan ya yang emang pengen cepat ya, cepat ditolong Allah, kita ada program SLC kawan-kawan. Sama seperti saya waktu itu ya, 1 bulan dapat motor, 3 bulan dapat mobil, nggak seperti masuk akal kawan-kawan, nggak seperti masuk logika. Tapi ini mohon maaf nih kawan-kawan ya, bukan berarti saya sombong nih kawan-kawan, dijadiin mobil yang baiknya aja ya. Jadi kawan-kawan pada saat waktu itu kawan-kawan ya, pada saat saya ingin banget dapat motor, ingin banget dapat mobil, yang saya lakukan pertama kali tadi ya bikin buku impian. Setelah saya bikin buku impian itu saya bawa-bawa ke mana. Jadi gini kawan-kawan, ini tips nih buat kawan-kawan ya. Kenapa sih mesti wajib bikin buku impian? Karena gini kawan-kawan, pada saat kawan-kawan menjalankan bisnis ini, penolakan pasti ada kawan-kawan, pasti ada. Kemauan pasti ada kawan-kawan, pasti ada. Penghinaan pasti ada kawan-kawan, pasti ada. Gitu loh, nggak mungkin nggak ada. Pasti ada kawan-kawan. Nah, fungsinya apa itu buku impian? Kosong. Fungsinya buku impian itu kawan-kawan buat ngecas kita kawan-kawan. Karena handphone saja kawan-kawan, handphone saja itu kalau nggak dicas dia akan drop. Ya, dia akan habis baterainya, apalagi kita manusia kawan-kawan. Nah, jadi buku impian itu fungsinya untuk menguatkan kita, untuk ngecas kita kawan-kawan. Ya, untuk ngecas kita agar stamina kita, ya, agar mindset kita, agar motivasi kita 100 lagi tuh kawan-kawan. Ya, nah, jadi yang saya lakukan waktu itu kawan-kawan, ya di 30 ya 30 hari pertama saya menjalani bisnis ini yang saya lakukan marketing ini kawan-kawan ya. Silakan ya dicontoh ya. Insya Allah nanti kawan-kawan akan cepat. Ya, sedekah subuh waktu itu saya nggak pernah lewat kawan-kawan. Ya, salawatnya kawan-kawan ya Insya Allah lebih dari 100 atas kawan-kawan. Sholat duhanya kawan-kawan ya itu 2 sampai 4 rakaat kawan-kawan. Ya. Dan ini kawan-kawan ya, sholat tahajud ya kawan-kawan. Pada saat saya ya di 30 hari pertama saya lakukan, saya sholat tahajud itu kawan-kawan ya. Saya taruh ya buku impian saya di sajadah saya kawan-kawan. Di sepertiga malam itu kawan-kawan, saya curhat ke Allah, saya nangis ke Allah. Saya bilang begini, ya Allah, hambamu ini hanya pengen motor cash ya Allah. Hambamu ini hanya pengen dapat motor cash di bulan ini ya Allah. Hamba hanya ingin itu ya Allah. Dan itu saya lakukan kawan-kawan rutin. Sambil ikhtiarnya tadi ya, marketing bumi kan tadi saya udah ceritain, nah ini marketing langit ya kawan-kawan. Jadi 30 hari pertama itu yang saya lakukan, rutin terus kawan-kawan. Ya, sampai itu ada keajaiban ya. Itu waktu itu sebelah kiri saya kurang 7 poin, ya. Waktu itu ada daftar pas banget 7 poin kawan-kawan. Ya, saya waktu itu bilang sama Allah begini, Allah,
kalau emang di bulan ini ya Allah, bentar lagi 3 hari udah mau tutup bulan ya Allah. Kalau emang hamba ya, belum pantas dapat motor cash, hamba ikhlas ya Allah. Tapi hamba akan terus berjuang di sisa akhir bulan ini ya Allah, saya akan berjuang habis-habisan. Ternyata kawan-kawan sisa 2 hari atau 1 hari waktu itu benar-benar ada yang daftar 7 paket kemitraan. Close tuh kawan-kawan. Ya dapat motor cash waktu itu. Sebelum ditutup promonya kawan-kawan. Ya. Nah jadi kawan-kawan, total yang saya dapat itu 4 motor, 20 kali 4 berarti 80 juta kawan-kawan. Ya. Nah, 3 mobil 150 juta dikali 3 bentar lagi kurang sekitar 25 poinan, ya itu dapat mobil keempat. Berarti 150 juta dikali 3 berarti 450 juta. Berarti total reward-nya doang kawan-kawan dapat setengah miliar. Itu dapat setengah miliar. Nah, saya hitung-hitung, saya kerjain bisnis ini ya. Seriusnya kawan-kawan ya, seriusnya ya. Itu 2 tahun, itu saya per bulan dibayarnya ya. Itu di atas 7 juta atau 8 juta kawan-kawan. Itu baru reward doang ya. Belum komisi dan lain-lain kawan-kawan. Nah, gitu. Mas Dwi. Siap, siap. Wah, luar biasa ya. Itu seriusnya aja belum 100% ya. Dibayar mahal. Nah, jadi teman-teman apa yang disampaikan oleh Coach Nopal ini semoga disikapi, dilihat dengan mata lebah ya. Karena banyak sekali di luaran sana beranggapan bahwa orang pamer-pamerin yang kebaikan aja, yang sukses-sukses sampai jual agama lah dan lain sebagainya, sedekah diomongin, dipamer gitu kan ya. Nah, jadi jangan gunakan mata lalat karena apapun bentuknya sedekah terang-terangan itu boleh, sedekah terang-terangan itu baik ya, itu baik. Namun memang lebih baik secara diam-diam. Apakah salah berbagi sedekah terang-terangan? Enggak salah. Itu baik kan kembali ke nawa itu ya. Mungkin kita semua bermaksud dan bertujuan untuk memberikan bisa jadi motivasi. Memang konsekuensinya akan ada para komentator, ya kan? Nah, itu ya udah biarin aja. Yang penting nawa itu kita memberikan motivasi, tujuannya menginspirasi agar apa? Agar banyak yang tergugah untuk melakukan hal yang sama. Yang tadinya nggak rajin sedekah, ya sedekah. Yang tadinya rajinnya sedekah yang nggak sopan ke masjid, masuk masjid bawanya golok gitu ya. Sedekahnya bawa golok tuh Rp1.000 gitu kan. Nah, berubah jadi tergugah bahwa yang sopan pakai peci 100.000 kan gitu. Ya, karena memang masuk masjid pantasnya pakai peci, bukan bawa golok kan gitu ya. Nah, jadi jangan disudut pandangkan dengan mata lalat ya. Semoga dengan mata lebah dijadikan motivasi dan semoga kita tergugah teman-teman. Apalagi Coach Nopal ini masih jalan konsisten nih. Sedekah Jumatnya nih luar biasa. Ya Coach Nopal ya. Sedekah Jumatnya insya Allah. Nah, kalau kita bisa terang-terangan bersedekah untuk tujuannya menginspirasi dan memotivasi, itu baik, nggak apa-apa, lebih baik ya diam. Yang nggak boleh itu diam-diam nggak sedekah, itu nggak boleh. Ya, diam-diam nggak belajar, itu nggak boleh. Diam-diam banyak ngelamun, bukan banyak action, itu nggak boleh. Itu yang bahaya. Nah, besok ketawa tuh. Itu yang nggak boleh, diam-diam nggak belajar, diam-diam nggak action, diam-diam nggak punya impian, cuma menghayal melamun, diam-diam nggak sedekah. Nah, ini bahaya nih. Diam-diam ingin masuk ke surga tapi nggak nyenengin anak istri. Nah, ini bahaya juga nih karena pintu rezeki dari istri maupun ibu kita nih sebagai bidadari tak bersayap. Oke, mungkin berikutnya Coach Nopal yang terakhir ya. Nanti saya persilakan untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada yang belum terwakili. Alasan kuat Coach Nopal kenapa memperjuangkan peluang usaha syariah ini sampai titik darah penghabisan gitu ya kasarannya, dan juga tips melawan namanya kita pasti mengalami yang namanya titik jenuh. Kita kan manusia biasa ya, pasti mengalami titik jenuh atau mungkin down, tidak semangat. Bagaimana tuh cara mengatasinya Coach Nopal? Ya, makasih Coach Dwi. Jadi gini kawan-kawan, kembali lagi ya. Saya kawan-kawan kembali lagi ya, beberapa tahun yang lalu, yang tadi kembali ke buku impian. Jadi buku impian itu kawan-kawan saya selalu bawa di tas saya waktu itu.
kemanapun kawan-kawan ya di saat saya kerja. Dan saya pun kawan-kawan ya itu menempel. Ini tips lagi di kawan-kawan ya, percaya atau nggak percaya lakukan kawan-kawan. Saya waktu itu menaruh ya motor cash pertama saya, mobil cash pertama saya itu persis di depan kamar saya kawan-kawan. Di lemari. Jadi pada saat saya tidur, ya itu saya bangun, saya ngeliat tuh dream saya, impian saya, motor mobil saya, umrohin orang tua saya kawan-kawan. Saking saking waktu itu istri saya bilang, Pak kamu gila Pak, dia bilang. Itu motor mobil ngapain ditempelin, dia bilang, di lemari. Oh, gila tapi sayang kan. Nah, iya kawan-kawan ya. Nah jadi gini kawan-kawan, orang-orang sukses di luar sana itu dulunya dianggap gila kawan-kawan. Tapi ya entah gimana caranya kawan-kawan ya, itu Allah ya dan alam semesta akan membantu dia untuk ya mewujudkan impiannya. Jadi tipsnya kawan-kawan, kalau kawan-kawan belum dibilang gila, berarti kawan-kawan masih biasa-biasa saja. Impiannya masih rata-rata ya berarti ya. Rata-rata gitu loh. Heeh. Mas Dwi dan kawan-kawan. Tapi kalau kawan-kawan udah dibilang, ya gila, tapi gila positif kawan-kawan ya, gitu loh. Gila untuk membahagiakan orang tua, gila untuk membahagiakan anak istri, ya gila untuk bangun pesantren, bangun masjid dan lain-lain kawan-kawan. Nggak apa-apa. Gilanya gila positif kawan-kawan. Jadi kalau misalkan Mas Dwi nanya tipsnya apa, tadi tipsnya ya, udah mulai malam hari ini bikin buku impian, tempelin dream kawan-kawan di tempat-tempat yang kawan-kawan bisa lihat. Entah gimana caranya nanti kawan-kawan ya, Allah dan alam semesta akan membantu kawan-kawan untuk kawan-kawan sukses di bisnis ini. Tapi dengan syarat dan ketentuan ya kawan-kawan dilakukan dan dilakukan. Ya, karena Allah itu kawan-kawan ya paling suka ya dengan orang yang berdoa dan ikhtiar. Ya, jangan hanya berdoa doang tapi ikhtiarnya nggak ada kawan-kawan. Gitu kan. Emang benar sih kawan-kawan ya, ada orang yang hanya diem saja, itu kan benar tuh datang rezeki, benar gitu kan. Cuma kan kita lihat dulu diri kita, apakah ilmu kita sudah ada di level itu kawan-kawan, betul ya? Gitu kan. Kalau misalkan udah ada di level situ ya nggak apa-apa, gitu loh. Kan? Karena ada orang yang nggak ngapa-ngapain itu rezeki datang kawan-kawan. Dan itu dia pasti Iya. dahsyat. Kalau itu kan tipe-tipe orang yang makrifat ya. Iya, betul. Nah, kalau yang orang pengen seperti itu biasanya bukan makrifat, Coach Nopal. Mak sekarat. Iya, iya. Ya senang sama Mas Dwi ya. Dia ada aja kawan-kawan gitu kan. Yang kata-katanya bikin ngegeletik kawan-kawan. Gitu kan. Jadi seru gitu loh, apa namanya pembahasan apa namanya sharing-sharingnya gitu loh. Nah, jadi gitu kawan-kawan. Tips pertama, buku impian yaitu penting dan tempel kawan-kawan di tempat-tempat yang mudah atau terlihat. Ya, itu impian nih kawan-kawan. Nah, sikapnya gimana? Tadi sikapnya mesti positif sama siapapun lah kawan-kawan. Ya, saya pernah ada fase di mana jaringan saya rontok. Saya ada di fase di mana jaringan saya kawan-kawan diambil oleh leader saya sendiri. Ya, tapi saya selalu berpikir positif gitu loh. Oh, akhirnya ujung-ujungnya dia nggak jalan, dia nggak sukses dan macam-macam lah. Itu banyak cara Allah ya untuk ya ngejatuhin itu orang gitu. Jadi kalau kita ya di fitnah, kalau misalkan kita kawan-kawan ya misalkan dijelekan dan segala macam, udah selalu berpikir positif aja kawan-kawan. Ya itu justru ya penggugur dosa kita kawan-kawan. Kalau kita ngebales dengan kejahatan lagi, apa beda kita dengan dia kawan-kawan, betul ya? Betul. Itu lebih bagusnya kawan-kawan itu bukan prestasi. Kalau kita ya bisa tanpa dia ya ataupun ya dengan dia gitu loh. Jadi banyak tuh teman-teman yang dulu-dulu kawan-kawan ya yang ngeremehin saya, ya, yang mengatakan lu dapat motor mobil dulu baru gue gabung. Sampai detik ini kawan-kawan saya datang ke dia, kok dia nggak daftar kawan-kawan. Ya kan? Sebagian banyak kawan-kawan ya, gitu. Nah, jadi intinya kawan-kawan, ini nggak kerasa kawan-kawan ya, udah mau akhir tahun ini bulan ke-7 kawan-kawan, betul nggak? Sisa 4 bulan ini. Apakah mau di tahun ini kawan-kawan, kawan-kawan masih sama dengan tahun kemarin? Ya,
mohon maaf ya, masih pakai motor, masih kepanasan, masih kehujanan, gitu loh. Belum bisa memberikan yang terbaik untuk anak, istri, untuk orang tua, keluarga tercinta, kawan-kawan. Jadi kita di bisnis ini kawan-kawan, jangan mikir diri sendiri. Kalau kita mikir diri sendiri, akan lambat kawan-kawan kecepatan. Tapi kalau kita bisnis ini niatkan untuk membahagiakan istri, anak, suami, orang tua, keluarga, nanti percepatannya kawan-kawan akan beda. Akan beda percepatannya kawan-kawan. Saya senang banget kalau misalkan ya melihat ya, teman-teman itu dapat komisi, teman-teman itu dapat tips seperti Bu Lastri gitu kan. Sebenarnya ya bukan saya yang ngebantu Bu Lastri, tapi Bu Lastri yang mau ngebuka ya mindset-nya, pola pikirnya, rendahin hatinya, ngebuang egonya kawan-kawan. Untuk apa? Untuk sukses. Bukan untuk saya ya, tapi buat diri dia sendiri kawan-kawan gitu. Ya walaupun ada efeknya ke saya, poin dan segala macam kawan-kawan, benar nggak? Betul. Gitu kan? Dia yang ngebuka jalannya untuk diri dia bisa dapat komisi, sudah bentar lagi dapat motor kawan-kawan. Jadi intinya kawan-kawan mesti trust dan percaya sama sponsor, sama leader kawan-kawan. Selama itu baik, ikuti kawan-kawan. Ya karena map-nya di bisnis ini kawan-kawan siapa? Orang-orang yang sudah sukses. Gini kawan-kawan, kalau orang dapat motor, dapat mobil, satu-satu bisa jadi ya dia kebetulan. Ya, bisa jadi kebetulan, ya kan dia dapat berlian di kanan kiri dia. Tapi kalau orang sudah dapat motor, mobil lebih dari satu, berarti dia bukan kebetulan. Dia punya skill atau kemampuan. Dan itu wajib diikuti, kawan-kawan. Nah, gitu. Mas Dwi. Ya, ya baik, luar biasa. Nah, ini mengingatkan apa kata guru saya nih. Bahasa tadi ya. Jadi teman-teman ya, khususnya buat teman-teman kalau kita closing satu ya, itu kebetulan. Kalau bisa closing kedua dan mengclosingkan, nah itu beruntung, ya kan? Nah, kalau kita bisa menciptakan di bawah generasi-generasinya duplikasi atau menjadi core leader, nah itu baru leader, leader ya, baru leader, nanti sampai jadi leader, baru yang kelima tahapan leader sejati. Nah di hal ini teman-teman, poin yang saya dapat tadi di Coach Nopal ya, teman-teman fokus apa yang sudah dimulai, nikmati prosesnya dan selesaikan, konsisten atas komitmennya, atas tujuannya, atas niatnya, atas impiannya. Karena banyak sekali di luaran sana yang tidak demikian, sibuk dengan rumput tetangga. Waduh, dia kok begini ya, cepet banget ya, dia begini ya, dia begini ya, dia begini ya. Nah, itu nggak perlu. Fokus kita tetaplah luruskan niat, luruskan impian, luruskan langkahnya, ya. Fokus apa yang sudah dimulai, nikmati prosesnya, dan juga selesaikan apa yang sudah dimulai, konsisten atas komitmennya. Jangan sibuk dengan rumput tetangga, karena bisa jadi kita nggak pernah tahu. Maka fokus saja pada diri kita, fokus pada kebaikan-kebaikan. Orang yang cepat menghasilkan banyak, ya belum tentu juga siapa yang bisa menjamin bahwa itu bukan istirods. Atau bisa sebaliknya ternyata kita terperangkap dalam hal istirods gitu ya. Kita diberikan keterlenaan, bisnisnya berkembang, semangatnya untuk beribadah menurun. Nah itu kan bahaya ya. Jadi fokus saja pada kebaikan-kebaikan apa yang tadi disampaikan oleh Coach Nopal. Ya teman-teman, lalu berikutnya, kuatkan impian, berlari di atas impiannya. Terus berlari di atas impiannya. Karena itulah bos kita adalah impian kita di bisnis ini. Ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali yang lemah karena impiannya tidak kuat. Dia tidak berlari di atas impiannya. Dia berlari kebanyakan di luaran sana, sulit bertumbuh berkembang di atas masalahnya, di atas keraguannya, di atas menyetujui nyinyiran-nyinyiran orang di luaran sana. Akhirnya melemah gitu ya. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Coach Nopal bisa memberikan dampak positif untuk kita semua, untuk teman-teman semua, dan teman-teman juga nanti bisa tonton video ini. Dan yang terpenting adalah ingat, dan ingat. Asik. Kalau kata Gus Dangdut apa ya? Ingat, ring gitu ya. Nah, jadi teman-teman ingat. Coba deh, kalau ada
di luaran sana peluang usaha syariah yang modalnya cukup terjangkau ya, atau usaha apapun deh, modalnya cukup terjangkau, udah untung di awal, tidak ada ruginya dan tidak ada resikonya, dan di mana juga bisa mengantarkan kita dalam waktu cepat mencapai tujuan impian kita yang bisa diwariskan. Kalau ada di luaran sana, infokan ke saya, ke Coach Nopal, dan mungkin leader-leader yang lainnya. Saya akan bergabung di barisan yang pertama. Kalau ada. Kalau tidak ada, maka tidak ada pilihan. Kita berjuang berdarah-darah untuk mencapai impian kita dengan memanfaatkan peluang ini. Karena seperti yang disampaikan oleh Coach Nopal tadi, perlu kendaraan yang tepat. Coba bayangkan, kalau teman-teman pengen mengajak keluarga ke Bulan, kira-kira bisa nggak nyampe ke Bulan kalau naik angkot? Atau naik Grab lah, atau Gojek gitu ya. Ke Bulan tuh naik Gojek, naik Grab gitu ya. Nggak bakal bisa, perlu roket. Nah, teman-teman semua luar biasa, orang Indonesia ini pekerja keras. Tapi ternyata perlu kendaraan tepat untuk mencapai impian. Dan kita sudah berada di gerbong yang tepat, di lokomotif yang tepat. Puncak gunung emasnya tidak pernah pindah. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari dulu sampai sekarang untuk mencapai New Ambassador, Star Ambassador, Big Ambassador, dan Luxury Ambassador itu poinnya tidak naik. Bahkan didiskon. Artinya apa? Puncak gunung emasnya nggak pernah berubah. Teman-teman mau lari, mau jalan, mau ngesot, mau tengkurep, mau tiarap jalannya, itu gunung puncak emasnya nggak berubah. Tetap di titik yang sama. Jadi tinggal pilihan teman-teman mau lambat atau cepat. Nah, baiknya cepat karena sukses menyukai kecepatan. Oke, terima kasih Coach Nopal atas sharingnya. Teman-teman, jika ada pertanyaan ya, boleh ditanyakan. Karena sayang sekali kalau tidak dimaksimalkan peluang usaha syariah ini, tidak ada rugi, tidak ada risiko, poin dihitung selamanya, harga kerja keras kita dihargai selamanya, dan produknya juga berkualitas, cuma 2.600.000 bisa mengantarkan kita ke 1,67 miliar. Sekalipun 10 tahun baru nyampe, masih layak diperjuangkan. Gitu ya, silakan kita masuk ke sesi tanya jawab. Bisa tanya langsung kepada Coach Nopal, nanti akan dipandu oleh Besuhut ya. Teman-teman, silakan. Saya stop dulu recordingnya, nanti saya bagikan ke teman-teman ya.